Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Mari kita bahas tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Mari kita bersama-sama membaca teks yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Nah, masa kecil Pak Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja kerasnya, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior di bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Faktor, Habibie Theorem, dan Habibie Method dengan dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia.
tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Wah, sungguh pintar dan hebat ya Pak Habibie. Mudah-mudahan kalian bisa mencontoh dan mengikuti jejak dari Pak Habibie. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 115 pada buku siswa yang berkaitan dengan teks tersebut. Nomor 1, apa topik masalah dari teks tersebut? Topik masalahnya adalah disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang dicontohkan oleh Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Nomor 2, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Jawabannya bukan, karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Nomor 3, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Yaitu kunci sukses dari B.J. Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Mudah-mudahan kalian bisa mencontoh dari B.J. Habibie ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang teks eksplanasi mengenai pensil si kecil yang amat penting. Nah, mari kita bahas lagi dan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kata bercetak miring pada teks tersebut. Nomor 1, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Kosakata tersebut belum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia karena kosakata tersebut biasa digunakan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Di lingkungan sekitar saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kosakata tersebut? Jelaskan alasannya. Kita dapat menggunakan kosakata tersebut saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tahukah kamu kosakata baku itu apa? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kosakata wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita isi tabel berikut ini mengenai kosakata non baku, artinya, dan kosakata baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Yang pertama itu, gimana sih? Arti katanya, kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Kosakata bakunya bagaimana? Nomor 2,
bikin. Arti katanya menciptakan sesuatu. Kata baku dari bikin itu adalah membuat. Nomor 3, modern. Arti modern itu sesuatu yang terkini. Kata bakunya modern, tapi nggak pakai e. Nomor 4, zaman. Artinya rentang waktu yang menandai sesuatu. Kata bakunya zaman. Nomor 5, non bakunya dipakai. Artinya memanfaatkan sesuatu. Kata bakunya dipakai. Nomor 6, non bakunya gampang. Arti katanya menunjukkan sesuatu yang dilakukan tanpa hambatan. Kata bakunya mudah. Nomor 7, non bakunya terus. Arti katanya menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan. Bakunya kemudian. Nomor 8, dibikin. Arti katanya diciptakan. Bakunya dibuat. Nomor 9, non bakunya mengembangkan. Arti katanya meningkatkan kualitas. Bakunya mengembangkan. Nomor 10, non bakunya buat. Arti katanya menunjukkan tujuan. Bakunya untuk. Nomor 11, kata bakunya hancurkan. Arti kata hancurkan itu dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil. Kata bakunya itu menghancurkan. Nomor 12, non bakunya sama. Arti kata menyatakan suatu hal bersama hal yang lain. Kata bakunya dengan. Nomor 13, non bakunya banget. Arti katanya lebih dari yang biasanya. Kata bakunya sekali. Nomor 14, non bakunya kalau nggak ada. Artinya menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Bakunya kalau tidak ada. Nomor 15, non bakunya bakal. Artinya menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Kata bakunya akan. Nomor 16, waktu lagi. Artinya menunjukkan waktu suatu pekerjaan. Kata bakunya saat sedang. Nomor terakhir 17, non bakunya nggak bisa bikin. Artinya menyatakan sesuatu gagal diciptakan. Bakunya tidak bisa membuat. Nah, seperti itu. Lanjut, kita membuat kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Nah, yang tadi nomor 1 itu kan bagaimana? Berarti kalimatnya itu bagaimana cara membuat tubuh menjadi gemuk. Nomor 2, banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Nomor 3, saat ini peralatan kedokteran semakin modern. Nomor 4, zaman sekarang kita bisa mencari uang lewat internet. Nomor 5, komputer dapat dipakai. Nomor 6, memasak nasi menjadi lebih mudah sejak ada Magicom. Nomor 7, setelah pulang sekolah, Erik kemudian tidur. Nomor 8, patung itu dibuat dengan cara dipahat. 9, Benny terus mengembangkan bakatnya agar jadi juara. Nomor 10, Ira membeli buku untuk adiknya. Nomor 11, bom itu mampu menghancurkan seluruh gedung. Nomor 12, dengan adanya telepon, kita bisa menghubungi seseorang dari jarak jauh. Nomor 13, pemandangan matahari terbenam terlihat cantik sekali. Nomor 14, bersantai kurang lengkap kalau tidak ada kopi. Nomor 15, tumbuhan akan mati jika tidak disiram. Nomor 16, jangan berbicara saat sedang makan. Nomor 17, walaupun memiliki uang banyak, hal itu tidak bisa membuat Riko bahagia. Sudah jelas? Mari kita lanjut. Sekarang kalian amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Bagaimana sih pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contoh. Lalu, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat
jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Tuliskan jawabanmu pada diagram di bawah ini. Mari kita bahas beragam hasil produksi. Ada alat transportasi, apa sih dampaknya bagi kehidupan masyarakat ya? Terus tidak ada alat transportasi, apa sih dampaknya bagi kehidupan masyarakat juga? Nah, hasil produksinya itu pertanian, ada beras, buah-buahan, dan sayuran. Perikanan, berbagai jenis ikan. Industri, mobil, motor, pakaian, HP, dan lain-lain. Nah, jika ada transportasi, dampak bagi kehidupan masyarakatnya itu, masyarakat ini akan lebih mudah memperoleh barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Jika tidak ada transportasi, kehidupan masyarakat itu akan sulit memperoleh barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir, kita akan membahas halaman 119 pada buku siswa mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa sih persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel? Mari kita bahas. Rangkaian seri itu disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Aliran listriknya berada dalam satu aliran kabel. Contoh rangkaian seri itu adalah lampu senter. Nah, itu perbedaannya. Kemudian rangkaian paralel itu disusun berderet. Lalu satu komponen rusak, komponen lainnya tetap berfungsi, tidak terpengaruh ya. Kemudian contoh rangkaian paralel itu adalah lampu pengatur lalu lintas. Nah, itu perbedaannya. Kalau persamaan rangkaian seri dan paralel itu adalah jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh ya. Contohnya itu biasanya pada lampu rumah itu ada yang menggunakan. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.